No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, selamat datang di Peradaban Baru Manusia. Bersama saya Dokter Tifa, insya Allah channel ini akan mengantar Anda memasukinya dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau ajak Anda untuk bahas situasi dalam negeri ya, terkait dengan banyaknya kasus-kasus quadrillion corruption yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang saat ini mulai dibongkar satu demi satu. Pertanyaannya adalah, apakah Jokowi tetap bisa tidur nyenyak saat ini? Tidak adakah suatu mekanisme hukum apapun yang bisa digunakan untuk memeriksa kemungkinan keterlibatannya dia agar tuduhan-tuduhan tidak menghasilkan fitnah seperti yang berulang kali disampaikan Jokowi sendiri. Jadi, kita kronologikan ya, sejak 5 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 20 Oktober 2024, Jokowi resmi meninggalkan istana, menjadi mantan presiden. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Bukan pesta perpisahan, bukan tepuk tangan, tapi keheningan. Keheningan yang justru lebih menyeramkan daripada keramaian. Kenapa? Apa yang terjadi setelah seorang pemimpin lengser dan tahu bahwa di belakangnya ada begitu banyak kasus yang belum selesai? Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi mengawal berbagai proyek-proyek besar, infrastruktur, IKN, KCIC, Kereta Cepat Indonesia-China, bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan tol. Tapi di balik itu ada pertanyaan-pertanyaan yang semakin sulit dijawab. Tanggal tepatnya 2 Desember 2024, investigasi OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, menyoroti adanya aliran dana yang mencurigakan selama masa kepemerintahan Presiden Jokowi. Indonesian Corruption Watch, ICW, merilis data bahwa korupsi di era 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi mencapai titik tertinggi. Anda bisa cek di Google Search ya, Anda bisa lihat grafik korupsi selama 10 tahun kemarin, dari 2014 sampai 2024 tuh grafiknya begini. Tempo, salah satu media investigatif terbesar di Indonesia, membongkar berbagai skandal dari lingkaran dalam istana selama beberapa waktu terakhir. Tapi apa dampaknya? Apakah ini akan selesai begitu aja setelah Jokowi turun? Nah, kemudian kita mau mencoba untuk mencari cara. Bagaimana jika tuduhan-tuduhan tersebut tidak berbuah fitnah, tetapi bisa dibuktikan melalui jalur apa? Ya tentu saja melalui jalur pengadilan kan. Pengadilan mana? Kalau pengadilan Indonesia tumpul, nggak bisa mengajukan dia. Bagaimana kalau kita berpikir untuk mengajukannya ke pengadilan internasional? Seperti yang terjadi pada Duterte ini ketika dia ditangkap dan diadili oleh ICC. Ya, sekarang bisa nggak sih tuduhan OCCRP terhadap Jokowi ini dibawa ke pengadilan internasional? Ya, karena korupsi yang udah menggurita secara sistemik seperti ini sulit sekali memperkarakan di dalam negerinya gitu. Gimana kalau misalnya kita coba memikirkannya, memahami konteks dan mekanisme hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai bahan pembelajarannya. Jadi, pertama itu kita berangkat dari tuduhan OCCRP. OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup di dunia. Mereka menyatakan bahwa nominasi tersebut didasarkan pada masukan dari berbagai pihak, masyarakat, ahli-ahli, yang menyoroti isu melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Nah, sekarang, apakah ada kemungkinan pengadilan internasional apapun itu bisa menindaklanjuti laporan ini? Sekarang kalau kita lihat pada kasusnya Duterte, dia ditangkap dan diadili oleh International Criminal Court atau ICC, Mahkamah Pidana Internasional.
ICC ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, korupsi ini meskipun berdampak luas dan merugikan masyarakat, saat ini belum termasuk dalam yurisdiksi ICC sebagai kejahatan yang bisa mereka adili. Ya, selain itu, ICC beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas yang berarti adalah ICC hanya akan mengambil alih kasus jika sistem peradilan nasional pada tokoh itu tidak mau atau tidak mampu mengadili kasus tersebut secara efektif. Dengan demikian, selama sistem peradilan Indonesia masih berfungsi dan dapat menangani kasus korupsi, kemungkinan ICC untuk mengambil alih kasus tersebut sangat kecil. Nah, sekarang persoalannya kan kita memiliki tantangan hukum di Indonesia kan. Kan kita akui bahwa korupsi masih menjadi masalah super serius di Indonesia dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sini kan Anda tahu sendiri. Jadi, gimana nih upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi tanggung jawab utama sistem peradilan nasional tapi nggak berjalan? Maka kalau misalnya ada bukti kuat mengenai keterlibatan seseorang pejabat tinggi gitu dalam tindakan mantan presiden misalnya gitu dalam tindakan korupsi, maka ya langkah hukumnya memang harus ditempuh di pengadilan di mekanisme dalam negeri dulu kan gitu. Jadi nggak bisa dibawa ke pengadilan internasional sebelum pengadilan dalam negerinya tuh mentok ya. Jadi walaupun ini tuduhan ini dari lembaga internasional seperti OCCRP, tapi tanpa bukti konkret dan yurisdiksi terbatas dari pengadilan internasional, nggak bisa handed over gitu. Jadi proses hukum seandainya memang betul Jokowi ini terkait tuduhan korupsi, harus dilakukan dulu melalui sistem peradilan Indonesia. Nah, makanya penting bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dan pemerintah baru Presiden Prabowo ini untuk melakukan revolusi terhadap sistem peradilan yang syarat dengan mafia di Indonesia selama ini dan agar sistem peradilan itu bisa berfungsi secara efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi gitu kan. Jadi sekarang gini, sebelum kita bicara yang pengadilan dalam negeri, kita coba simulasi bagaimana kalau kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Jokowi itu dibawa ke pengadilan internasional. Ya, pertama mulai dari tuduhan OCCRP dulu kan. Ya, walaupun OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup dunia, ya, tapi OCCRP sendiri mengakui tidak cukup memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Jadi nominasi itu kan berdasarkan dari masukan masyarakat dan para ahli yang menyoroti jadi berangkat dari isu melemahnya KPK. Nah, untuk diketahui ya teman-teman bahwa posisi RP selama kurun waktu 2024 menerima lebih dari 55.000 kiriman nominasi. Termasuk di antara 55.000 itu ada nama Jokowi yang kemudian diverifikasi, dilakukan pengujian ya oleh panel juri yang terdiri atas masyarakat, akademisi dan jurnalis dengan pengalaman udah pengalaman yang jam terbangnya sangat tinggi dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Nah, meskipun tidak ada bukti langsung yang mereka terima tentang keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi, bukan tidak ada, belum ada gitu ya. Belum ada bukti kan, memang karena belum ada delik aduan gitu tentang korupsi terhadap Jokowi langsung kan. Jadi ya memang belum ada bukti yang bisa dilaporkan ke OCCRP. Tapi OCCRP sendiri itu mencatat adanya persepsi kuat di Indonesia ya bahwa terjadi perlemahan lembaga anti korupsi dan terjadi korupsi yang sangat luar biasa. Ya, jadi sekarang bisa nggak sih kalau misalnya kita bawa ke ICC nih, kita simulasi, kita bawa ke pengadilan internasional kriminal nih ICC, seperti kasus Duterte itu kan, misalnya kita lihat ya, sebenarnya kalau dari sisi perbandingan kita mesti lihat dari sisi eh, apa karakternya Duterte sendiri kan. Duterte kan pernah bilang, saya ini kebal hukum loh. Tapi nggak terjadi kan setelah lengser, karena laporan mulai berdatangan ke ICC. Ya, kan laporan mulai berdatangan gitu. Kan kalau nggak salah juga Jokowi kan pernah bilang ya, siapa yang berani untuk
menyelidiki saya misalnya seperti itu. Apa kata-katanya waktu itu saya agak lupa ya. Ya nyatanya setelah dia lengser ya tidak tertutup kemungkinan pada akhirnya nanti dia bisa diadili di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Sekarang kalau misalnya ajuin ke ICC ya, ajukan ke ICC dengan alasan dengan rasionalisasi bahwa korupsi itu adalah korupsi apalagi dilakukan dalam 10 tahun kemarin itu benar-benar sistemik dan menyebabkan penderitaan jutaan rakyat. Sehingga rakyat kehilangan akses terhadap makanan, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan. Karena sistem yang udah rusak, hancur, lebur. Nah, bukankah itu juga bentuk kejahatan kemanusiaan? Nah, nanti rasionalisasinya kan ke situ nih. Kalau diajukan ke ICC dan ini udah mulai didorong oleh berbagai organisasi internasional. Jadi mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa Jokowi sekarang ini terlihat begitu hati-hati. Sekarang kalau misalnya kita bikin analisis dari lesson learned dari Duterte ini, posisi RP, ICC, ya. Dan keywordnya korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Kemudian ada Amnesty Internasional, ada data-data, ada analisis sintesis yang kita bisa lakukan ya. Jadi Amnesty International dan ICC umumnya memfokuskan perhatian mereka pada pelanggaran hak asasi manusia berat seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi gitu. Nah, meskipun korupsi ini dapat menyebabkan dampak luas yang merugikan masyarakat di negara tersebut, tapi hingga saat ini korupsi belum secara eksplisit dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh ICC. Namun, beberapa ahli hukum dan aktivis berpendapat bahwa korupsi masif yang menyebabkan penderitaan luas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa korupsi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, ya, yang pada gelarnya itu adalah melanggar hak dasar mereka untuk hidup kan, berkehidupan. Sekarang ini Jokowi kan masih selamat sampai 5 bulan ini ya. Kenapa sih gitu? Ya, apakah ada kepentingan global, termasuk global power, China, Amerika, yang memang masih bersangkut dengan Jokowi sehingga Jokowi masih selamat? Tapi gimana kalau mereka udah nggak perlu Jokowi lagi? Karena para presidennya udah ganti, pemerintah udah ganti, kebijakan udah ganti, segala sistem yang ada menjadi circle dari pemerintahan baru ini membuat Jokowi ketendang, nggak diperlukan lagi oleh kepentingan-kepentingan global termasuk China sama Amerika, ya Jokowi berkemungkinan bisa di Duterte-kan ya. Sekarang kita mesti lihat pola geopolitik dan bagaimana kekuatan global itu seringkali mendukung atau meninggalkan seorang pemimpin tergantung sama relevansi strategisnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi faktor tersebut ya, ada faktor-faktor, beberapa faktor yang bikin Jokowi itu masih selamat sampai saat ini. Tetapi ada skenario nasib seperti Duterte juga membayangi, ya kan? Kalau dia kehilangan perlindungan dan menjadi sasaran hukum atau politik setelah nggak lagi berkuasa. Misalnya contoh dari kepentingan global. Jokowi mungkin sampai dengan hari ini masih memiliki kepentingan strategis, masih dianggap bisa melindungi kepentingan strategis gitu bagi global powers, bagi Amerika Serikat, bagi China. Kalau dari China jelas ya, selama pemerintahannya Jokowi sangat membantu memperkuat proyek China yaitu Belt and Road Initiative dengan proyek-proyek infrastruktur utama yang berlaku di Indonesia kan, kereta cepat Indonesia, Bandung, IKN, infrastruktur macam-macam, bandara, pelabuhan, jalan tol macam-macam. Sehingga China tuh punya investasi besar sekali di Indonesia. Dan jangan lupa tambang, nikel, energi. Nah, itu dari sisi China terhadap Jokowi ya. Kemudian kalau Amerika gimana? Karena Indonesia ini tetap penting dalam strategi Indo-Pasifik untuk menyeimbangkan pengaruh China, ya, maka ya Indonesia penting, Indonesia yang penting ya. Dan perusahaan-perusahaan Amerika juga selama ini terlindungi selama 10 tahun. Jadi ya Indonesianya terutama Jokowinya mungkin masih relevan bagi Amerika untuk dilindungi. Begitu juga dengan kepentingan global power. Ya, mereka membutuhkan stabilitas Indonesia sementara, memastikan kelangsungan investasi. Ya, maka ya sementara Jokowi tetap aman dari ancaman hukum besar baik di dalam negeri maupun internasional.
Nah, sekarang kita lihat dari kasus Duterte. Apa yang bisa terjadi pada Jokowi nih? Duterte itu mantan presiden Filipina. Dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan China. Dia memiliki hubungan sangat kuat dengan China. Dan agak bikin nggak bikin nggak nyaman Amerika karena macam-macam kebijakan termasuk perang narkobanya dia yang luar biasa ya. Ya ada yang disebut sampai membunuh orang-orang tanpa pengadilan. Kemudian pangkalan Amerika juga sama dia ditutup gitu. Dia berat ke China, Duterte ini. Bikin Amerika nggak suka. Nah sekarang ketika presidennya udah ganti, Ferdinand Marcos Junior, ini balik lagi deket ke Amerika. Nah, sejak itu Duterte dan keluarganya mulai menghadapi tekanan hukum, termasuk ancaman dari ICC, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat pada sisi Jokowi nih, kalau Jokowi udah kehilangan dukungan internasional, internasional udah nggak butuh lagi dia, maka dia nggak punya perlindungan politik lagi. Pada saat itulah skenario Duterte bisa terjadi pada dia. Nah, karenanya jauh-jauh hari Jokowi kan bikin langkah-langkah untuk menghindari nasib seperti Duterte begini kan. Dia menciptakan perlindungan politik, tameng politik ya. Tameng politik memastikan bahwa tameng politik itu akan loyal kepada dia seterusnya. Gimana? Dia nanam orang-orang loyalnya di kabinet Presiden Prabowo. Bahkan dia menaruh anaknya sebagai wakil presiden. Itu adalah cara dia menciptakan perlindungan politik pasca lengser ya. Kemudian ya dia memang masih dapat perlindungan dari elit bisnis, dari para oligarki dan militer serta kepolisian ya. Ya, dan dia pastikan bahwa mereka tuh tetap bisa menjamin andai kata dia sudah tidak berkuasa lagi gitu. Tapi sejarah kan selalu berkata lain. Presiden Prabowo juga pasti akan bikin oligarkinya sendiri kan, akan bikin militernya sendiri yang loyal kepada beliau, akan bikin kepolisian menjadi loyal kepada beliau dan bukan kepada Jokowi gitu. Kemudian selama ini Jokowi bermain di antara dua sisi, antara China Amerika, walaupun 70-70% berat ke China, tapi tetap kepentingan Amerika tetap diakomodir kan. Sehingga dia itu menjadi aset strategis bagi keduanya. Sehingga tidak mudah dikorbankan. Tapi masalahnya kan mau sampai kapan? Ya, karena Presiden Prabowo ini orang strategis, ahli strategi, jago strategis. Pasti beliau juga sudah memikirkan bagaimana mengatur keseimbangan antara dua kekuatan ini kan. Sehingga, apa risikonya terhadap Jokowi ya? Faktor-faktor ini bisa udah nggak ada lagi sama dia, nasibnya berubah drastis. Begitu dia tidak lagi memegang kekuasaan. Kan emang sejarah udah menunjukkan juga kan. Pemimpin yang dulu hebat, kuat, luar biasa, cepat sekali jadi sasaran orang pihak-pihak lain. Ya, pihak-pihak sudah tidak berkepentingan kepada lagi apalagi kalau dia tersangkut hukum. Ada kasus-kasus banyak gitu. Ya udah, menyingkir aja tuh faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan yang selama ini udah dia kelola. Dianggap tidak berguna lagi. Apalagi kalau ternyata Presiden Prabowo mencanangkan mencanangkan untuk menghabisi koruptor misalnya. Nah, ini posisi Jokowi makin tidak aman, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas lagi nih, dalami lagi kemungkinan pengadilan luar negeri untuk menindaklanjuti tuduhan OCCRP gitu. Nah, jika korupsi sistemik selama rezim Jokowi 10 tahun ini ternyata berhasil menyeret semua pihak sehingga menjadi sulit diperkarakan. Jangan bayangkan dari menteri sampai kepala desa gitu. Dari gubernur ke bupati, wali kota sampai kepala desa, semua terseret kan. Kan ini menjadi menjadi sebuah barrier buat Jokowi yang menumpulkan sistem hukum dalam negeri. Nah, jadi kalau memang kejadiannya begini ya opsi untuk bawa kasus ini ke pengadilan internasional bisa dipertimbangkan. Masalahnya kan harus ada mekanismenya gitu kan. Kalau lewat ICC tadi kita udah bilang sulit ya karena ICC nggak ngurusin korupsi secara langsung. Kemudian kalau misalnya kasus korupsi ini melibatkan perusahaan multinasional, pejabat asing, atau ada transaksi lintas batas, money laundering misalnya, dan itu merugikan negara lain, maka ada pengadilan yang bisa memproses, yaitu UNCAC ya, United Nations Convention Against Corruption, itu bisa. Kemudian ada Financial Action Task Force, itu adalah lembaga internasional yang ngurusin pencucian uang, money laundering, ya, atau yang menyalahgunakan dana bantuan internasional. Nah, bisa dicek-cek tuh pada saat pandemi COVID kemarin, ada nggak penyalahgunaan dana bantuan internasional nih? Itu yang ngurusi
FATF ya, Financial Action Task Force. Kalau ada, itu bisa diangkat ke pengadilan internasional. Jadi walaupun ICC itu yurisdiksi utamanya itu bukan korupsi, tapi ada lembaga-lembaga lain yang bisa mengurus hal ini kalau memang relate ya. Tapi ada kasus-kasus yang melibatkan korupsi, kemudian ternyata itu terbukti melanggar hak asasi manusia dan diajukan ke ICC dan bisa diadili. Itu contoh misalnya mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, ya. Ini yang mendakwa adalah ICC, yang mengadili ICC. Karena kebijakan Presiden Omar ini menyebabkan penderitaan massal rakyatnya, termasuk dia melakukan korupsi dalam distribusi bantuan kemanusiaan, tuh kena ICC itu dia. Kemudian ada beberapa kasus lagi di Amerika Selatan, misalnya seperti di Brazil, itu kasus kriminal yang berkaitan dengan kasus korupsi itu, Lava Jato, ya itu diadili oleh ICC. Kemudian Odebrecht yang di Peru itu juga karena melibatkan lintas negara maka diadili oleh ICC juga. Nah, kalau misalnya bawa lagi ke ICC, ini ada ada tantangan lagi karena ternyata Indonesia bukan anggota ICC. Indonesia tidak ikut meratifikasi Statuta Roma, jadi Indonesia itu bukan anggota ICC. Jadi secara otomatis itu tidak di bawah yurisdiksi ICC, tapi seperti Duterte itu yang dia keluar ya, Filipina dia keluarkan dari ICC tahun 2019, dia tetap bisa diambil tindakan kan? Ya, kalau kasusnya itu cukup serius dan Dewan Keamanan PBB mengajukan resolusi. Kemudian misalnya ini tantangan lagi. Kan butuh ada advokasi, butuh ada support dari dalam negeri kan kalau mau mengajukan kasusnya ke pengadilan luar negeri kan. Nah, sekarang kalau elit politik, militer, aparat hukum, itu semua terlibat. Lalu siapa yang akan mengadvokasi atau mensupport tuntutan pengadilan ke luar negeri ini? Kan sulit ya. Gitu. Nah, sekarang gimana? Masih ada nggak strategi-strategi untuk bawa kasus ke pengadilan internasional? Ya, tetap bisa. Misalnya, bikin koalisi pelapor. Jadi LSM seperti Amnesty International, Transparansi Internasional, bahkan OCCRP pun bisa kumpulin bukti, lalu melobi ICC atau PBB untuk membuka penyelidikan, itu bisa. Atau menggunakan yurisdiksi universal. Misalnya menggunakan beberapa negara yang memiliki hukum yurisdiksi universal. Swiss, Jerman, Belgia. Mereka bisa menuntut pejabat Indonesia yang terbukti melakukan korupsi yang dampaknya itu global. Itu bisa. Pakai Swiss, Jerman, atau Belgia. Atau menekan bank asing dan otoritas keuangan jika ada bukti bahwa dana hasil korupsi disimpan. Ya, disimpan sebagai money laundering. Maka FATF itu bisa melakukan penyelidikan. Kemudian, misalnya ada negara asing yang dirugikan oleh kebijakan ekonomi korup selama era Jokowi, ya, maka cari dukungan dari negara tersebut dan bersama-sama mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional. Jadi ini kalau kita bisa disimpulkan sementara ya, membawa Jokowi kasus dugaan korupsi Jokowi ke pengadilan internasional itu secara hukum sangat sulit. Walaupun bukan tidak mungkin. Kalau korupsi di era Jokowi terbukti mengakibatkan penderitaan massal, kehancuran ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, maka ada peluang untuk diproses sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di ICC. Tapi faktor geopolitik, kekuatan oligarki, dan status Indonesia yang bukan ICC ini bisa jadi tantangan kalau mengajukannya pada tahap pada pathway yang itu gitu. Nah, tapi ini kalau Jokowi udah nggak lagi benar-benar memiliki perlindungan dari kekuatan global, ya dia bisa aja didutertekan, ya bisa aja. Ya. Sekarang kalau misalnya pengadilan dalam negeri gimana sih ketika dia ternyata menyeret semua pihak gitu. Jadi kalau korupsi di era Jokowi itu ternyata bersifat sistemik dan menyeret hampir semua pihak, termasuk aparat hukum, parlemen, militer, oligarki juga terlibat semuanya, maka menegakkan keadilan di dalam negeri akan sangat sulit, walaupun tetap bukan tidak mungkin. Nah, celah-celah hukumnya tuh gimana? Coba ya kita lihat ya. Instrumen hukum yang bisa dipakai sebagai celah untuk melakukan pengadilan ya. Pertama MK, Mahkamah Konstitusi. Kita serial dulu aja ya, nggak membahas MK yang zaman dulu. Itu bisa nggak sih kalau misalnya kebijakan Jokowi ternyata terbukti melanggar konstitusi dan berujung pada praktik korupsi yang sistemik?
Oh, ternyata bisa diajukan sebagai judicial review ke MK, bisa. Contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang dinilai menguntungkan oligarki dan merugikan buruh dan petani itu bisa dijadiin dasar untuk membongkar dugaan korupsi dalam proses legislasinya. Kemudian siapa lagi? MA bisa Mahkamah Agung, upaya kasasi ya. Misalnya ada putusan di tingkat bawah yang membebaskan Jokowi dan kroninya dalam kasus korupsi yang semisal udah diajukin, ternyata dibebaskan gitu. Maka kasasi bisa dilakukan ke MA dengan peninjauan kembali jika ditemukan bukti-bukti baru. Jadi artinya tetap bisa. Lalu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ini kan bisa digunakan untuk mengajukan. Karena undang-undang ini mengatur korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan bisa dihukum seumur hidup. Maka ini kalau ada whistleblower, ada yang bocorin bukti-bukti keterlibatan, bisa digunakan dengan undang-undang tipikor ini. Kemudian misalnya pakai pengadilan HAM, bisa nggak? Jadi tindakan korupsi ini menyebabkan penderitaan massal, ya, karena menghancurkan sektor kesehatan dan pangan. Ini ada undang-undangnya, pasal 9 nomor 26 tahun 2000. Bisa nggak tuh? Kalau dampak korupsi terbukti menyebabkan kematian atau kemiskinan ekstrim, bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Terus, misalnya menekan lembaga penegak hukum yang masih independen. Ya, cari celah lembaga yang masih bisa bertindak. Misalnya KPK masih bisa bertindak nggak? Walaupun KPK udah dilemahkan ya, masih ada peluang nggak sih menggunakan penyidik independen atau menghidupkan kembali revisi Undang-Undang KPK? Kalau ini kan pemerintah udah ganti kan, bisa nggak tuh? Nah, misalnya KPK-nya gagal, bisa didorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengusut kasus korupsi sistemik itu masih bisa. Terus bisa lewat lembaga lain nggak? Bisa, BPK dan Ombudsman. Ya, Ombudsman dan BPK ini bisa karena keduanya adalah lembaga audit kenegaraan yang independen. Yang satu mengaudit keuangan, ya, yang satu mengaudit manajemen kan. Nah, kalau memang ada dasar penyidikannya dan ditemukan penyimpangan anggaran yang besar-besaran, maka penyidikan bisa dilakukan melalui jalur BPK atau Ombudsman. Misalnya lewat jalur mana lagi? Polisi atau kejaksaan. Harus dibikin perpecahan internal dulu di kepolisian dan kejaksaan ya, supaya bisa dimanfaatkan untuk buka celah investigasi. Kalau pejabatnya berseberangan, mungkin aja kasus ini bisa dinaikkan sama mereka. Terus pakai pakai politik bisa nggak? Bisa dong. Kan udah pernah terjadi ya. Jadi mendorong hak angket di DPR. Ini kan kejadian waktu Pansus Senturi, BLBI Senturi di eranya Presiden SBY. Pernah kan? Jadi menggunakan hak angket dan ternyata berhasil juga. Nah, kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan itu benar-benar Jokowi itu kehilangan perlindungan ekonomi dari oligarki yang udah balik badan ke Presiden Prabowo, global, internasional yang udah juga balik badan ke Presiden Prabowo, politik udah balik badan ke Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo punya goodwill untuk mengizinkan investigasi terhadap kasus korupsi di era 10 tahun kemarin, bisa. Ini adalah sebuah momentum. Atau kalau enggak ya apes-apesnya nunggu 2029 sebagai sebuah momentum baru. Orang-orangnya ya mudah-mudahan udah baru, ya bisa tuh. Baru 5 tahun lagi bisa. Nah, lebih baik dilakukan daripada tidak dilakukan kan gitu. Terus bisa dengan penekanan opini publik sama media. Kalau memang jalur hukum dan politik terhambat, bisa pakai tekanan publik. Apa yang tidak bisa dilakukan sama netizen sih gitu kan. Jadi pakai whistleblower, orang-orang yang kuncian, yang ngerti sekali kasus-kasusnya, menggunakan kampanye media, itu bisa jadi senjata untuk buka kasus. Dibesar-besarkan gitu, blow up habis-habisan di media, di sosial media, para netizen ya bisa. Terus balik lagi ke investigasi OCCRP, balik lagi ke Tempo, ICW, ya kan bisa memperkuat tekanan tuh. Habis itu rakyat bagaimana? Bisa diajukan sebagai sebuah gerakan rakyat. Demo, korupsi, 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 gantung koruptor, misalnya seperti itu. Ini sistem hukum akan bertindak, terpaksa, pasti. Ya. Kenapa? Lah contoh kita udah jelas reformasi 1998, itu kan karena tekanan rakyat yang luar biasa. Bukan karena sistem hukumnya bekerja dengan ideal, kan? Bisa, nyatanya bisa.
Jadi walaupun sulit tetap bisa. Seandainya memang benar ini penyelidikannya mengarah kepada Jokowi misalnya ya. Ya walaupun dia menyeret hampir semua pihak dalam korupsi sistemik misalnya. Tapi kalau ada kombinasi tekanan hukum, politik, publik untuk bongkar kasus jadi ya. Ini dengan catatan Presiden Prabowo bersih ya. Kan nggak ada cacat celah gitu ya, pasti beliau akan mendukung gitu. Tapi kelihatannya ya insya Allah, Bismillah kita berdoa ya. Kalau memang ada, jadi jangan sampai nunggu momentum politik 2029 kelamaan, keburu negara hancur. Jadi kalau bisa ya sekarang aja gitu. Ya, jadi ya semua langkah harus ditempuh ya, karena kan kita tidak boleh membiarkan kejahatan itu berlalu begitu aja. Sekarang apalagi hukum buntu, politik buntu, media buntu, nggak efektif misalnya. Ada satu lagi hukuman yang nggak bisa dihindarkan oleh siapapun yang berbuat kejahatan, yaitu apa? Penjara sosial. Mungkin dia tidak akan pernah tersentuh pengadilan. Mungkin dia akan tetap dikelilingi oleh sistem yang melindunginya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Penjara sosial. Kemanapun dia pergi, rakyat tidak akan lupa. Setiap kebijakan yang merugikan akan terus diingat oleh rakyat. Setiap kali rakyat menghadapi kesulitan, namanya akan terus disebut. Jadi itu bahkan tanpa sel penjara, dia akan terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang telah dibuat. Kan kalau memang nggak efektif, ya udah, ya kita nggak boleh mengikhlaskan. Sejarah sudah menunjukkan selama ini terjadi bahwa ketika hukum gagal, masyarakat akan ambil alih tindakan alternatif untuk menegakkan keadilan. Salah satunya ya penjara sosial itu. Sebuah kondisi di mana seseorang, ya, kalau seandainya memang Jokowi ini salah gitu ya, dia tidak akan pernah merasa tenang selama hidupnya meskipun tidak dihukum secara formal. Jadi tuh penjara sosial itu situasi di mana seseorang ya mantan pemimpin yang korup dikucilkan secara sosial, kehilangan legitimasi moral dan terus-menerus dihantui oleh tekanan publik ya. Jadi stigmatisasi seumur hidup ya, namanya akan selalu dikaitkan dengan kehancuran negara yang terjadi. Label pengkhianat bangsa atau koruptor terbesar akan terus melekat pada dirinya. Ya, pemboikotan secara alami, isolasi sosial itu akan terjadi. Apapun itu, misalnya gerakan apapun diboikot sama masyarakat. Sehingga dia tidak bisa membangun kembali kekuasaannya di luar politik. Ya, teror psikologis dari opini publik misalnya, setiap kali dia muncul di ruang publik atau media, selalu ada tekanan sosial, kritik, dan pengingat atas kejahatannya. Lalu dokumentasi melalui film, melalui media sosial itu harus terjadi ya. Jadi contoh kasusnya kan ada Marcos ya. Marcos senior di Filipina itu setelah jatuh karena korupsi, keluarganya mengalami perlawanan sosial yang panjang sekali puluhan tahun. Walaupun akhirnya kembali ke politik anaknya ya dan bisa jadi presiden. Emang aneh sekali sih di Filipina. Kemudian di Zaire, Presiden Mobutu, mantan diktator dan koruptor ini kan akhirnya hidup tersia-sia dalam pengasingan, ya, gitu. Dan banyak itu kan pemimpin-pemimpin yang korup, tapi nggak bisa diajukan pengadilan dalam negeri, akhirnya dia kabur ke luar negeri, seumur hidupnya terlunta-lunta, bisa. Sebenarnya penjara sosial untuk beliau ini tuh udah terjadi sebetulnya, ya. Namanya itu kan tiap hari selalu diucapkan dengan penuh penuh sumpah serapah dan doa-doa buruk kan. Dan udah diabadikan juga kan melalui buku Jokowi Undercover 1 dan 2 yang ditulis oleh Pak Bambang Tri. Kemudian film dokumenter seperti Dirty Vote ya. Dan postingan-postingan para aktivis dan netizen di media sosial itu jejak digital yang abadi dan nggak bisa dihapus. Konten-konten video tentang keburukannya di YouTube, di Twitter, di forum-forum publik terus ya ada dan terus diputer untuk mengingatkan masyarakat tentang korupsi yang terjadi gitu. Terus setiap ini belum kejadian ya, tapi kalau misalnya ada upaya-upaya untuk mencuci namanya, membersihkan namanya melalui kegiatan-kegiatan amal atau sosial, pasti akan langsung dibongkar sebagai karena dianggap upaya memanipulasi citra, pasti dibongkar sama masyarakat. Jadi ya macam-macam termasuk tekanan ekonomi misalnya bisnisnya dihancurin, bisnis anak-anaknya dihancurin, bisa-bisa saja terjadi. Apalagi kalau ternyata sumber sumber modalnya, sumber investasinya dari money laundering kan. Ini kan belum diusut ini. Ya kan? Soal bisnis ini kan belum diusut tuh. Masih
masih di dalam ruangan terbuka bising di udara tapi belum benar-benar secara formal diusut kan gitu. Tunggu aja tanggal mainnya kan. Nah, habis itu kalau udah nih, kalau kira-kira udah dalam beberapa bulan tuh, setiap kali dia muncul dimanapun, selalu akan ada gelombang kritik dan pengingat tentang dosa-dosanya kan udah jadi apa? Udah jadi grafiti di mana-mana kan? Adili Jokowi di jalan-jalanan begitu ya. Itu kan sebuah penjara sosial. Terus menggunakan media dan jurnalisme investigatif yang kredibel seperti Tempo gitu kan. Ah, ini kan dia akan selalu bongkar kasus-kasus lama yang belum terungkap. Dan banyak tim-tim investigasi independen, para lawyer-lawyer independen terus-menerus menggali kejahatan-kejahatan dilakukan selama 10 tahun. Efektif nggak? Wah, efektif kalau dilakukan secara sistemis dan berkelanjutan. Karena udah terjadi. Kenapa saya bilang efektif? Empirical base-nya banyak. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin korup yang tidak diadili dihukum oleh masyarakat melalui penjara sosial, stigma sosial, isolasi, tekanan terus-menerus. Jadi ibarat kata secara fisik tuh dia bebas, nggak di penjara, tapi hidupnya tidak akan pernah tenang. Sekarang aja kita lihat ya, dia yang pernah bilang bakal sering berkunjung ke IKN 5 bulan berlalu, pernah nggak berkunjung ke IKN? Nggak pernah kan? Nah ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini tanda ketakutan dan kekhawatiran? Ya, jangan-jangan ada potensi-potensi korupsi di proyek IKN ini semasa dia memerintah. Sebab kalau memang ini adalah proyek unggulannya dia, dijual sebagai masa depan dia, dijual sebagai warisan legacy terbesarnya dia, kan seharusnya dia sering muncul untuk memastikan proyek ini berjalan kan. Kalau seorang pemimpin yang percaya diri dengan kebijakan, dengan masa depannya, seharusnya tidak ragu untuk selalu hadir nongkrongin proyek kebanggaannya sendiri kan. Nah, kalau dia tidak berani datang ke situ, bukankah itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah? Apakah IKN itu berpotensi gagal? Apakah ada faktor keamanan yang membuat dia tidak merasa aman dan nyaman lagi berkunjung ke sana lagi? Apakah ada potensi korupsi di IKN yang melibatkan dia? Nah, kan begitu tuh. Jadi penguasa zalim dalam pandangan Islam selain merupakan salah satu pertanda akhir zaman ya, tapi pemimpin dalam Islam itu benar-benar yang harus memiliki moral, akhlak, dan kemampuan yang mumpuni. Sehingga status pemimpin tuh harus bisa bersikap adil, jujur, dan tidak semenang-menang. Pemimpin tuh nggak boleh mencelakai rakyat, menzolimi rakyat, mengambil harta benda dan milik rakyat tuh nggak boleh ya. Maka kita semua ini harus bicara karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya, narasinya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman, ya, yang cuma dengan hati. Kalau memang kita bisa menulis-tulis, kalau memang kita bisa bicara-bicara, kalau kita bisa mengubah dengan tangan, kita ubah dengan tangan. Jadi jangan kecilkan narasi. Narasi itu alat yang lebih kuat daripada senjata, teman-teman. Kalau pengadilan tidak bisa menyentuh dia, seandainya dia bersalah, maka sejarah melalui jejak digital yang akan menghukumnya. Dia akan terbenam dalam penjara sosial yang tidak akan bisa dihindari. Bisakah dia benar-benar tidur nyenyak setelah tidak lagi jadi presiden? Atau justru bayangan dari semua yang terjadi akan terus menghantuinya seumur hidup sebagai penjara sosial abadi kepada dia? Tulis komentar paling keren, paling cerdas Anda ya. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran rakyat. Jangan lupa like, subscribe, agar banyak orang tergugah dan bangun untuk berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.